Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waritu kamalu bi'atini ma'afataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kami Padepokan Kalijati. Masih bersama Cak Ndut, ya, aktrisnya alam gaib dan alam nyata nggih. Nggih. Baik ya. Malam ini kami dari Padepokan Kalijati akan mencoba mengungkap sisi gaib dari raksasa tanah Jawa yang mulai bangkit. Nggih. Ini kan sudah tahu pasti nggih. Itu Gunung Slamet. Raksasa yang itu lama sekali sekarang akan mulai bangkit. Nah, ini perlu diungkap ini. Soalnya mengerikan, menurut kita itu mengerikan. Apa ini ada kaitannya dengan ramalannya Mbah Jayabaya yang Pulau Jawa terbelah dua itu kita nggak tahu kan. Kita akan nanti coba narik dari sana. Kita tanya saja nanti ya, entah hasilnya apa nanti kita juga nggak tahu, Mas ya. Gimana itu? Gunung Slamet. Ya, monggo. Tidak lupa kami doakan kepada subscriber dan para penonton Padepokan Kalijati dimanapun panjenengan berada. Malam ini, saat ini yang sedang punya masalah apapun, semoga diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kelihatannya kok zaman mulai memasuki fase-fase yang mengerikan, banyak bencana alam dan sebagainya. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Indonesia, Nusantara ini khususnya Jawa semoga dihindarkan dari bencana-bencana itu. Mas ya, dimulai Cak. Monggo. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam tas belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin sang yang berjalan warna sehat dan mediator yang dalam semua terikat yang di luar tidak bisa menuju masuk langsung hancur meledak. Assalamualaikum malaikat atas perintah dengan izin sang yang berjalan pada saya menarik salah satu makhluk gaib yang tinggal di Gunung Slamet yang sudah muslim, yang asli yang sudah muslim, ketarik ke tangan saya. Allah. Ketarik yang ada ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ini berbuang langsung terpotong-potong, maka prinsipnya hancur masuk yang asli Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bicara dengan Mbah siapa ini? Mbah Pujo. Mbah Pujo. Sama Muslim tadi kok jawab salam. Alhamdulillah. Mohon maaf saya protek dulu nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika gaib ini berbohong, otomatis terpotong-potong, terlempar neraka Allah. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mbah Pujo, selamat malam. Sugeng rawuh hadir di majelis paten ini di Padepokan Kalijati. Selamat malam. Panjenengan bener yang tinggal di area Gunung Slamet itu? Sudah lama, Mbah? Sudah beribu-ribu tahun saya di sana. Alhamdulillah. Tadi panjenengan baru apa saya tarik? Mohon maaf atas waktunya yang terganggu ini. Saya tadi baru menanggulangi Apa, Mbah? Menanggulangi situasi di sana supaya tidak ada terjadi bencana. Oh lah, ini pas ini, Mbah. Ini yang mau kami tanyakan nih, Mbah. Itu menurut sejarahnya dan itu
Gunung Slamet kan sudah tidur lama sekali Mbah nggih. Tidak ada aktivitas apa-apa kok. Tahun ini mulai ada gejala-gejala mau meletus itu benar atau tidak Mbah? Benar, Benar. Emang iya, itu mau meletus Mbah ya? iya, tapi Hmm. tidak sekarang. Kapan tuh Mbah? Itu baru menandakan Oh, baru tanda-tanda. bertanda-tanda hidup. Iya, Oh, di situ kawahnya udah mulai mulai apa? Mulai naik, membara. Iya, membara. Loh, kok tadi jangan bilang baru menanggulangi mau meledak itu apa jangan tugasnya itu menanggulangi iya, bencana di Gunung Slamet itu. bukan menanggulangi bencana sebenarnya, Iya, terus gimana itu? menanggulangi supaya gunung itu tidak bangun. Tidak bangun, oh, Iya, meredam itu Mbak ya? iya, Hmm. Itu panjangnya atas inisiatif sendiri atau ada yang perintah, memerintah? perintah. Boleh tahu yang memerintah Mbak siapa? Kalau berkenan. Dari orang leluhur-leluhur kami yang terdahulu. Hmm, Kami cuma sebagai penerus. penerus ya. Iya, Jadi sejak dulu itu memang itu ditahan ya. Ada yang apa menginginkan gunung itu ditahan gitu ya, tidak bisa iya. turun. Iya, iya. Soalnya kalau itu jadi meletus, Iya. hancurlah tanah Jawa. Nah ini Mbak, tadi bilang kalau Gunung Slamet itu meletus akan Pulau Jawa kan hancur. Ini Iya, apa ada katanya dengan itu apa ramalannya Prabu Jayabaya bahwa Pulau Jawa akan terbelah jadi dua itu. ramalannya siapa? Prabu Jayabaya itu. Benar ya Prabu Jayabaya yang ngeramal Pulau Jawa terbelah jadi dua itu. Benar tidak? Bisa terjadi. Kalau anda kan itu meletus. Kalau itu meletus, bisa terjadi. Karena lempengan-lempengan di bawah Ya. atau magma-magma yang ada di bawah itu berhubungan antara gunung ke gunung. Berarti ini ada punya dengan gunung-gunung lain yang mulai aktif tuh Mbak? Dari Merapi, Semeru dan lain-lain itu Ada, apa? Oh ada hubungannya ya? sebenarnya ada, ya. Jadi emang udah alamnya begitu atau ada yang memicu Mbak? Maksud saya itu ini apa pemicunya itu ada yang memicu dari apa? Dari alam sendiri atau karena ini memang karma atau karena ulah manusia yang banyak dosa terus ini aktif gitu. Itu sebenarnya juga udah dari alamnya sendiri. Karena pergerakan bumi menjadi cepat. Karena pergerakan bumi itu cepat. Mempercepat juga lahar atau magma-magma yang ada di dalam. Maksudnya itu pergerakan bumi cepat itu gimana Bang? Bumi berputar cepat atau gimana itu? Ya, perputarannya bumi menjadi cepat. Oh saat ini semakin cepat gitu. Saat ini semakin cepat. Jadi mempengaruhi kondisi bumi itu sendiri ya. Iya. Terutamanya di bawah itu loh. Iya, betul sekali. Dengan apa? Katanya dengan Merapi, dengan Merbabu itu tadi bilang jangan ada hubungannya. Ada. Apa masih terkait dengan Megatrus Mbah? Karena baru kemarin tuh tadi kemarin ya itu karena Aceh itu gempa. Katanya itu menurut berita itu apa? Itu mulai dari Megatrus itu benar atau tidak? Kalau udah itu benar-benar terjadi Ya. gempa itu, nah itu yang membuat lahar-lahar itu pecah. Nah, di saat itu pecah, di situ ada lubang-lubang. Lubang itu masuknya di dalam gunung itu. Karena di dalam gunung itu sebenarnya adalah uapan dari bumi. Itu sendiri ya, bumi itu sendiri ya. Iya. Makanya dari situ laharnya aktif. Naik dia. Ini semua gunung di Jawa nggih? Sebenarnya tidak cuma di Jawa. Di mana? Di seluruh Indonesia itu banyak gunung-gunung yang besar. Aktif. Aktif. Saat ini aktif. Aktif.
gunung-gunung aktif saling banyak. terkait Mbah itu ya. Saling terkait. Makanya kalau orang dulu dia bilang tadi siapa itu? Prabu Jayabaya. Nah, karena beliau mengetahui bahwa di dalam tanah ini berhubungan bagaikan urat-urat nadi itu. Ini Mbah, itu apa bisa dicegah tuh Mbah, bencana-bencana? Sebenarnya itu tidak bisa mencegah, ya, karena itu udah dari alam. Cuman kalau untuk mendinginkan itu, ya, sebenarnya suasana manusianya itu menjadi dingin. Ya. Dari pikirannya dingin, ya, itu bisa ternetralisir. Gitu ya. Ya. Walaupun tidak sepenuhnya. Karena emang itu udah alam. Jadi ada kaitannya juga dengan perilaku manusia juga Bang. Ada. Perilaku manusia itu kalau memanas menjadikan bumi dan langit juga menjadi panas. Terus apalagi yang sekarang Mbak santan lagi Mbak. Sekarang kan Gunung Slamet baru jadi pembicaraan Mbak. Banyak orang yang memantau, banyak orang. Terus suasana pergoiban di sana gimana Mbak? Di alam jaringan itu gimana? Masih beruntung. Masih beruntung. Beruntungnya karena di daerah sana, di daerah Tanah Jawa, ya, juga banyak orang-orang yang semeleh. Orang yang soleh. Semeleh atau soleh? Semeleh. Semeleh itu gimana Mbak? Semeleh itu taat kepada yang membuat. Dari Jawa bagian ujung timur, sampai di ujung barat, itu alhamdulillah masih banyak itu bisa meredam ya, menjadi peredam ya. Walaupun itu orang-orangnya tidak diketahui dengan masyarakat umum. Banyak orang tersembunyi gitu. Iya. Termasuk para leluhur dulu itu juga juga ikut meredam gitu. Para leluhur itu, iya, dia mendekati orang-orang yang itu tadi. Di situ ada orang-orang yang semeleh. Leluhur-leluhur itu mencari orang-orang yang itu. Jadi ini Mbak, intinya tadi Gunung Slamet itu Nyiran itu tugasnya meredam gitu. Karena itu diperintah para leluhur terdahulu gitu, supaya Gunung Slamet itu tidak meletus. Sekarang saya tanya Mbak, ini mungkin agak rahasia Mbak gitu. Ini sudah ikut Sang Hyang Nurcahen itu mana? Dulu sudah. Dulu yang ngajak siapa? Saya ke sana sendiri. Oh, jangan cuma sana sendiri. Iya. Apa bertemu dengan beliau? Iya. Langsung beliau jangan? Iya. Terus teman-teman jangan yang di Gunung Slamet itu juga yang muslim udah banyak. Tapi yang belum juga ada. Mbak, terima kasih Mbak atas hadirnya. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mbak? Yang kami sampaikan, bilang sama manusia-manusia, untuk selalu menjaga alam, tidak merusaknya, dan jangan serakah kepada alam, supaya di situ menjadi dingin atau penetralisir. Penetralisir bencana. Walaupun secara tidak langsung, sebenarnya bencana itu dibuat juga dari manusia, atau ulah manusia itu sendiri. Mbak, terima kasih Mbak. Nanti dengan acara ini mungkin nanti banyak yang nonton Mbak. Jadi pesan bisa tersampaikan luas nanti. Berkasih sayanglah kepada alam. Mbak. Jadi itu pesan Mbak. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya Bang. Sama-sama.
mau keluar sendiri apa dikeluarkan? Biasa saya bantu. Assalamualaikum. Nanti tolong ini anak negatifnya di tubuhnya ini dibahas sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jin sang rencana ukuran goib ini dengan mudah tidak bisa membawa ampun Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Kembalikan kalau alhamdulillah. Tadi wujudnya apa Mbah Pujo tadi? Alhamdulillah. Wujudnya besar, tinggi. Seperti manusia. Seperti manusia tapi lebih golok. Tua katanya. Tua. Tapi tua nggak begitu ini, nggak kelihatan tua beliau. Karena mungkin powernya gede. Bisa. Ya. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi meditasi kami dengan salah satu penunggu Gunung Slamet tadi yang mengaku namanya Mbah Pujo. Mbah Pujo mau sama. Kata elo. Nggih. Kebenaran yang mutlak itu adalah milik Allah, jadi ambil sisi baiknya saja. Dari kami sekian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.